Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rifansyah dari program Studi Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi topik 1, yaitu relevansi perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses mencapai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut, ada perjalanan sejarah yang panjang dalam pendidikan nasional itu sendiri. Sebelum kemerdekaan Indonesia, ada belenggu yang menjadikan bangsa ini, khususnya dalam belajar. Pada masa penjajahan hingga saat ini masih banyak terjadi polemik dalam bidang pendidikan. Padahal pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dari suatu bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa. Pada masa kolonial sekitar tahun 1854, beberapa bupati berinisiatif membuka sekolah. Namun tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan, terlebih kaum wanita. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial. Dengan kata lain, akses pendidikan hanya dapat dirasakan oleh kalangan orang Belanda dan priai saja, tidak berlaku untuk rakyat jelata. Pendidikan pada masa itu hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung seadanya. Tidak ada unsur pemeliharaan benih-benih kebudayaan. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Belanda mendirikan sekolah atau pengajaran kepada pribumi tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri, melainkan untuk melatih beberapa orang calon pegawai bagi dinas pemerintah Belanda. Jadi kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu hanyalah diarahkan kepada calon pegawai saja untuk keuntungan Belanda. Lalu pada tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Tujuan dari organisasi tersebut adalah menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat, serta arah organisasi sebagai organisasi yang berfokus pada pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan menurut Wikipedia. Setelah itu pada tahun 1912 pemerintah Belanda mendirikan Yayasan Kartini Vereniging yang hanya menerima murid perempuan priai Jawa saja. Yang mana di tahun 1928, keadaan sekolah Kartini ini mulai mengalami perubahan. Keterlibatan perempuan dalam kebangkitan nasional mulai memengaruhi kebijakan sekolah. Perempuan pribumi mulai dilibatkan untuk mengajar dan menjadi pengurus di sekolah tersebut. Dan pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Terbentuklah sekolah taman siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Sekolah yang didirikan oleh beliau dapat menerima murid dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Dari sinilah beliau mulai dikenal dengan semboyannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang hingga kini masih dikenal sebagai semboyan pendidikan nasional. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Menurut pendidikan merupakan pondasi untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan. Berdasarkan filsafat Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah perubahan. Pendidikan harus berubah menurut perkembangan zaman, sedangkan kebudayaan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya dalam menciptakan sebuah pendidikan nasional yang cita-citakan bangsa perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjadikan manusia merdeka masih digembor-gemborkan pada saat ini, khususnya pada bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek selalu membuat modifikasi terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah menetapkan kurikulum merdeka. Alasan dari perubahan atau pengembangan kurikulum di Indonesia ini adalah melihat dari kondisi pendidikan saat ini dan berdasar pada filsafat Ki Hajar Dewantara yang telah kita bahas di awal. Peserta didik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Maksudnya adalah ketika ada peserta didik yang berbeda maka tidak boleh dianggap aneh. Maka dari itu guru harus memahami karakter peserta didik sehingga kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi dengan baik. Lalu, dari segi objek pembelajaran kurikulum sebelumnya hanya terpusat pada guru, materi hanya terpaku pada buku, dan yang diutamakan adalah materi harus disampaikan dan terselesaikan oleh peserta didik tanpa tahu apakah peserta didik itu paham dengan baik atau tidak mengenai materi tersebut, serta peserta didik dipaksa untuk bisa mengerjakan tugas atau pembelajaran yang diberikan guru. Selain itu, guru
Pula, prestasi dan ketercapaian hasil belajar peserta didik hanya terpaku pada nilai akhir atau rapot tanpa mempertimbangkan bagaimana pengembangan karakter dan proses belajar dari peserta didik selama itu. Sebagai calon guru profesional, langkah awal yang dapat kita lakukan untuk melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dimulai dari adanya pembaruan melalui implementasi kurikulum merdeka. Mengapa pembaruan tersebut dirasa mampu melepaskan belenggu? Karena guru di sekolah merupakan tombak perubahan yang dapat dicontoh oleh peserta didik itu sendiri. Selain itu, sekolah merupakan tempat yang tepat di mana peserta didik mendapatkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai merdeka itu sendiri, lewat pengenalan dan penguatan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah, dapat menanamkan sikap yang sesuai dengan kebudayaan nasional yang merupakan cita-cita bangsa. Dalam kurikulum merdeka ini, semua kegiatan berpusat pada peserta didik, memberi kebebasan atas apa yang mereka mau lakukan dan mereka mau dapatkan. Artinya dalam pembelajaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, guru harus tahu karakteristik peserta didiknya. Dari analisis tersebut, guru mampu menyusun rencananya yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran dan mengelola proses kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan peserta didik secara aktif sesuai minat, bakat, dan potensi peserta didik itu sendiri. Dengan begitu, peserta didik akan merasa senang dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Inilah arti dari merdeka belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan tugas kita sebagai guru adalah mampu untuk menjadi guru yang revolusioner, berbudi luhur, dan profesional agar dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia hebat, cerdas, memiliki karakter yang baik, mampu mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kemampuannya, dan juga berbudaya dengan cara yang merdeka tanpa adanya paksaan atau tekanan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.